Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan di depan para sahabatnya bahwasanya inna sadaqata burhan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sedekah itu adalah burhan. Burhan itu artinya bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika memang orang itu beriman, maka harta yang ia punya ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa memang dia benar-benar beriman. Lalu kabar ini disambut baik oleh banyak para sahabat yang memang punya harta ketika itu. Banyak di antara mereka di luar kewajiban zakatnya, mereka membayar sedekah, memberikan sedekahnya kepada fakir, miskin, kepada kepentingan dakwah, juga menolong sesama muslim yang memang punya kebutuhan dan kekurangan. Lalu dengan adanya hadis yang tadi, di antara kelompok sahabat pun tidak semua merasa gembira. Karena itu sebahagian dari para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Beliau mengatakan, ya Rasul, orang-orang kaya makin banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli, padahal sholatnya sama kayak kita. Yasumuna kama nasum, mereka puasanya juga sama kayak kita, mulai subuh buka maghrib. Walakinnahum yatasaddaqun, cuman bedanya mereka bisa sedekah ya Rasul. Akhirnya sholatnya sama, puasanya sama, mereka punya kelebihan di sisi Allah karena punya harta yang banyak bisa bersedekah. Tapi kita nggak punya. Kita punya harta tapi cukup untuk kebutuhan, bahkan kadang-kadang itu pun kurang. Maka dari satu sisi kita ini rugi, padahal sholatnya sama. Artinya sahabat ini dan kelompoknya bertanya kepada Nabi Muhammad, adakah keadilan Allah?
bagi orang-orang miskin agar bisa mendapat pahala yang sama seperti pahalanya orang kaya bersedekah. Dan ini salah satu karakter generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi, yang memang menjadi perhatiannya adalah berlomba-lomba dalam prestasi ibadah. Mereka tidak hasut, tidak iri kepada orang punya harta gara-gara hartanya banyak. Tapi mereka iri adalah mereka lebih banyak pahalanya. Bukan karena mereka punya mobil, bukan karena mereka punya rumah. Karena berlomba-lomba dalam hal yang sifatnya keduniaan, kita tidak akan pernah mendapat garis finishnya. Setiap apa yang kita dapat dari keinginan kita yang akan melahirkan keinginan baru. Dan itu memang wataknya manusia. Sudah punya sepeda pasti ingin motor. Nanti kalau sudah punya motor, apa berhenti nafsunya? Tidak, akan terus pengen punya mobil. Kalau sudah punya mobil, apa berhenti nafsunya? Tidak, ingin punya yang lebih bagus, ingin punya yang lebih mewah. Maka daripada itu, berlomba-lomba dalam hal keduniaan itu bukanlah sifatnya orang muslim yang hakiki. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu tidak berguna apa-apa jika tidak kita manfaatkan untuk kepentingan ibadah. Maka ketika Allah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka mestinya dalam hal meraih kenikmatan surga, mereka itulah orang-orang mukmin berlomba-lomba, bukan berlomba dalam mengumpulkan harta. Karena tidak akan pernah ada ujungnya, dan akhirnya kita menjadi orang yang dicela oleh Allah dalam surat yang mungkin sering kita baca. Kata Allah, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang, wailun lil kulli humazatil lumazah. Siapa humazatil lumazah? Alladzi jama'a malan wa addadah. Yang kerjaannya ngumpulin harta, wa addadah, lalu dia ngitung. Begitu seterusnya, dia ngumpulin, dia ngitung, dia ngumpulin, dia ngitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia nyangka kalau hartanya banyak yang dia kumpulin, dia hitung sudah menggunung. Akhlada, dia nyangka hartanya bakal mengekalkan dia, kekal jabatannya, kekal posisinya, kekal kekayaannya, bahkan pun mengekalkan hidupnya di dunia. Kalla, kata Allah, kalla, tidak akan pernah harta mengekalkan kita. Kalla la yunbadzanna fil hutamah. Tapi orang yang kerjaannya begitu, ngumpulin ngitung, layun badzanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan oleh Allah fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahu gak apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Itu api Allah di neraka yang menyala-nyala. Maka sahabat tidak seperti itu. Sahabat ngiri terhadap orang kaya bukan kepemilikan hartanya, tapi pada nilai sedekahnya. Lalu Nabi Muhammad SAW sambil tersenyum dia mengatakan, ala alaysa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiqun. Wahai para sahabat, jangan bersedih hati, jangan kecewa, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kalian semua sesuatu yang kalian bisa bersedekah walau kalian tidak punya harta. Apa itu ya Rasulullah? Fa inna fi kulli tahmidatin sadaqah. Kata Nabi Muhammad, zikir kalian, zikir tahmid alhamdulillah itu sadaqah. Wa fi kulli tasbihatin, zikir tasbih subhanallah sadaqah. Wa fi kulli tahlilatin, setiap zikir tahlil kalian la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa fi kulli takbiratin sedekah, setiap zikir takbir itu juga sedekah. Hatta fi bud'i ahadikum sedekah, kata Nabi Muhammad.
Bahkan kalian menggauli istri kalian itu pun jadi sedekah bagi orang yang tidak punya harta. Lalu di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna imra'atahu bisyahwatin fihi sadaqah. Apa iya kalau ada orang mendatangi istrinya dengan syahwat itu jadi sedekah? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, alaysa tara law atahu haraman. Bagaimana kamu juga melihat kalau ada orang yang syahwatnya diselayangkan kepada sesuatu yang haram, apa jadi dosa, apa jadi pahala? Jadinya dosa. Maka begitu juga ketika dia mendatangi syahwatnya dengan yang halal, jadinya sebaliknya, jadi halal, jadi berpahala, dan itu sedekah. Para jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan kita kabar bahwa rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah tidak terbatas bagi orang yang punya harta saja sehingga pahalanya banyak dengan bersedekah, tapi rahmat Allah pun menggapai orang-orang yang tidak punya harta, yang pemasukannya pas-pasan untuk kebutuhan lalu dia sulit untuk bersedekah, maka nilai sedekahnya bisa diganti dengan zikir. Dan zikir ini bukan hanya sekedar zikir yang mana perbuatan remeh. Dia adalah perbuatan yang sangat tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku kasih tahu tentang kabar tentang amal yang paling baik? Khairun min an tusaddiqu bidhahabin wa fiddah. Lebih baik daripada bersedekah emas atau perak. Bahkan khairun lakum an tulqu bi'aduwikum fatadribu bi'anakihim. Bahkan lebih baik kalaupun kalian datang ke medan perang bertemu musuh, lalu kalian bunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah, zikir kepada Allah. Ini ibadah yang paling baik di sisi Allah. Maka jangan haramkan kita daripada rahmat Allah. Sudahnya harta tidak punya, jarang bersedekah, mulut pun malas berzikir, maka sungguh sangat merugi. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 146 Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, bahwa orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholatnya males. Kalaupun mereka sholat yuraunan nas, pengennya dilihat orang, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Itu zikir selain dia sebagai pengganti sedekah, ibadah terbaik bagi seorang muslim. Ternyata zikir juga yang menjadi pembeda antara kita dengan orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang munafik kalau sholat malas, kalaupun sholat pengennya dilihat orang, dan mereka itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka zikirnya sedikit sekali. Maka sebagai pembeda kita dengan orang munafik, perbanyak zikir. Juga di samping itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah selalu membersamai orang-orang yang berzikir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, anna inda abdi dhanni bi, saya tergantung dhan, persangka hambaku kepadaku. In dzakarani, kalau dia menyebutku, kalau dia berzikir kepadaku, dzakartuhu. In dzakarani fi nafsi, kalau dia menyebutku berzikir kepadaku dalam kesunyian, dzakartuhu fi nafsi, aku pun menyebut namanya dalam kesunyian. In dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in a'dham, fi mala'in khairun minhu. Kalaupun mereka menyebutku di tempat yang ramai, Allah akan menyebut namanya di tempat yang jauh lebih ramai daripada keramaian yang dia sebut nama Allah di dalamnya. Jadi dengan membersamai Allah
itu pun kemudian menjadikan diri kita telah selalu mendapatkan taufik untuk terus beribadah kepada Allah. Itu yang dirahasiakan, jadi rahasia daripada firman Allah bahwa dengan zikir kita mendapat ketenangan. Karena dengan zikir kita selalu dibersamai oleh Allah. Karena selalu dibersamai oleh Allah, setan jauh tidak pernah menggoda kita. Karena tidak ada penggodaan dari setan, jalan kepada kebaikan terbuka. Jalan kebaikan terbuka itulah yang membuat kita terus beribadah, dan ibadah itulah yang membuat hati kita mendapat ketenangan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terus-terusan berzikir kepadanya, dan juga Allah memudahkan langkah kita untuk bersedekah dengan harta yang kita punya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadullah hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'anna wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in. Warda 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara din wakhdhul man khadhala al-islam wal muslimin waj'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan tayyibatan wa rabban ghafur tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah